Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkatnya kita dapat melaksanakan webinar pada malam hari ini mengenai perspektif cryptocurrency dalam Islam. Dan tak lupa juga selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya di sini Sri Fitrianti selaku moderator yang akan sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Mail Hilian Batin, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Ekonomi. Baiklah, saat ini beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Beliau mempunyai skill dalam bidang digital marketing dan ekonomi syariah. Kemudian pengalaman kerja beliau pada tahun 2017 itu sebagai dosen LBVB UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2017 dan 2018 sebagai dosen tetap non-PNS VB UIN Raden Fatah Palembang, dan tahun 2019 beliau adalah dosen PNS VB UIN Raden Fatah Palembang. Adapun pengalaman organisasi beliau adalah pada tahun 2018, yaitu gugus pengendalian mutu prodi. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014, beliau adalah Departemen Media dan Jurnalistik KC Forse UIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 2012 sampai tahun 2013, beliau merupakan Departemen Riset dan Kajian KC Forse UIN Suka atau Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 2011, beliau sebagai anggota FOSE UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada tahun 2011, beliau merupakan anggota Badan Eksekutif mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kemudian pendidikan beliau itu ditempa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, S1 dan S2. Baiklah, adapun acara pada malam hari ini, urutannya adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tilawah, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat adalah doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, marilah kita buka acara webinar pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kepada saudara Al-Fajri. Waktu dan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut al-mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Maruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufya. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun.
Qul huwa qadiru ala ay yab'atsa alaikum adaba. Ay yab'atsa alaikum adabam min fawqikum aw min tahti arjulikum. Au min tahti arjulikum au yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwa haqqu qul lastu alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Waalaikumsalam. terima kasih kepada saudara Al-Fajri. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala. Baiklah, acara selanjutnya langsung saja kita ke pemateri, yaitu adalah Bapak Ma'il Hilian. Kepada Bapak Ma'il Hilian, saya persilakan untuk menyampaikan materi mengenai perspektif cryptocurrency. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Sri Fitrianti. Ya, terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Presiden Pakis terpilih 2021 sampai 2022 M. Rizky Fadilah, kemudian seluruh departemen yang mungkin di sini ada hadir anggotanya atau pengurusan lain sebagai macamnya itu, dan tidak lupa juga yang kami hormati juga para penonton mungkin yang di luar Pakis ada hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih sudah mau join dan mau belajar bareng
Baik, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua masih diberi kesempatan dalam acara Departemen Riset and Development terkait Bincang Ekonomi Islam Terpadu Jilid 2. Dan judulnya tidak kalah seru sih kalau menurut Bapak, ini seru judulnya. Karena apalagi dibumbui dengan perspektif Islam. Nah, ini biasanya kalau ada fenomena kemudian ditambahi dengan Islam, biasanya erat kaitannya dengan haram atau halal itu biasanya. Nah, jadi jangan sampai kita menjudge sesuatu atau fenomena apapun itu yang terjadi pada masa modern saat ini tanpa adanya dasar. Nah, di sini nanti sedikit clue terkait materi ini. Ini materinya belum Bapak kasihkan memang kepada panitia. Memang ini surprise ya. Nanti kalau misalnya di akhir sesi adik-adik sekalian atau teman-teman yang join di sini ingin meminta filenya, nanti bisa Bapak kirim kepada panitia untuk file tentang cryptocurrency. Baik. Kemudian selawat beserta salam semoga tetap kita panjatkan, kita aturkan kepada Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi selain beliau, Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat kelak kita diakuinya sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja Bapak tampilkan materi yang bikin deg-deg ser ini, ya kan? Di sini Bapak pastikan Bapak bukan ahlinya di bidang agama ini, ya. Bukan bidangnya agama. Jadi di sini Bapak kasih gambaran dulu awalnya tentang cryptocurrency. Kemudian yang kedua barulah kita masukkan di dalam perspektif Islam, bagaimana Islam melihat fenomena ini sendiri. Nanti barulah kita diskusikan. Itu kira-kira clue-nya. Ini belum Bapak tampilkan. Baik, sudah bisa share Bapak ya. Nah, ini. Baik. Untuk judulnya yang bikin seantero dunia mungkin pada waspada terkait fenomena cryptocurrency. Bagaimana sih Islam melihat fenomena cryptocurrency? Itu untuk gambarnya di bawah itu berbagai macam logo yang digunakan oleh cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini yaitu sebuah sebutan bagi mata uang digital. Itulah cryptocurrency. Kalau untuk bagiannya ada berbagai macam. Nanti kita jelaskan di sini. Nah, ini seperti Bapak bilang tadi, untuk batasan pembahasannya agar tidak terlalu melebar terkait waktu juga. Pertama kita akan melihat terkait gambaran umum cryptocurrency. Kemudian dalam perspektif Islam itu bagaimana. Yang di bawah itu, logo-logo di bawah itu merupakan logo-logo dari cryptocurrency. Jadi banyak cryptocurrency, bukan cuma satu. Nah, ini gambaran tentang cryptocurrency. Sejak 2013, cryptocurrency mulai mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Banyak media mulai memberitakan mata uang digital ini. Namun kehadiran cryptocurrency menimbulkan pro dan kontra. Kemudian dalam pengertiannya sendiri, cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Seperti dikutip dari Investopedia, dengan adanya kriptografi, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Jadi kriptografi ini semacam coding, kode-kode yang ada di internet. Jadi kita tidak bisa untuk memanipulasi. Sistem semua sudah mengatur. Nah, kalau untuk sejarah cryptocurrency ini dari masa ke masa, Bapak ambil referensi dari Glintz, sedangkan Glintz mengambil dari Bright Finance, Money Crosser, Forbes, CNBC.
Nah, awal mulanya itu pada tahun 98 pada saat krisis moneter ya, Indonesia pada saat itu. Wedai mengkonsep B-Money, sistem distribusi uang elektronik anonim. Jadi anonim ini kita nggak tahu siapa yang transaksi pada saat itu. Jadi disamarkan pakai kode angka-angka jadi nama transaksi. Kemudian pada tahun 2008 dokumen Bitcoin. Nah, jadi yang terkenalnya sebenarnya Bitcoin. Jadi kalau adik-adik membaca atau mendengar cryptocurrency, ya itulah Bitcoin namanya. Peer-to-peer electronic cash system beredar pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto ini meluncurkan Bitcoin. Dari referensi Bapak baca bahwasanya Satoshi Nakamoto ini bukan nama asli, ini nama samaran. Tidak tahu dia itu orangnya mana, negara mana, nggak tahu. Cuman kalau melihat dari namanya bisa jadi itu nama-nama orang Jepang. Ya kan, cuman nggak tahu bisa aja negara China mungkin yang menggunakan nama itu. Dan pada tahun 2010 Bitcoin diberikan nilai. Jadi mata uang tuh kalau tidak ada nilainya kan apa ini, nilai itu sama seperti halnya angka. Berapa sih satu koin itu angkanya? Nah, itulah diberi nilai pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 Litecoin dan Namecoin lahir. Nah, ini jenis cryptocurrency selain Bitcoin. Kemudian pada tahun 2012 WordPress dan Microsoft terima pembayaran dengan Bitcoin. Nah, jadi nanti ada di slide selanjutnya negara-negara mana saja yang menentang atau yang menyetujui adanya cryptocurrency. Kalau untuk WordPress dan Microsoft menerima pembayaran transaksinya menggunakan Bitcoin. Pada tahun 2013 Dogecoin lahir. Kemudian pada tahun 2014 Britania Raya mempelajari peran mata uang kripto untuk ekonominya. Kemudian muncullah ATM Bitcoin pertama di Amerika Serikat. Jadi mereka baru support Bitcoin. Kemudian pada tahun 2017 nilai Bitcoin mencapai $10.000 Amerika Serikat. Bayangkan $10.000 itu berapa? Kalau dikalikan kurs pada saat itu. Itulah jumlah rupiah. Itu satu Bitcoin. Kemudian pada tahun 2021, nah ini lagi heboh. Market value Dogecoin mencapai $1 miliar Amerika Serikat karena tweet Elon Musk. Elon Musk ini siapa sih Pak? Ini adalah pendiri dari mobil Tesla. Jadi beliau membuat tweet di Twitternya, boleh transaksi, beliau menerima transaksi pembelian mobil Tesla menggunakan cryptocurrency. Nah, itu asal muasalnya. Nah, ini logo-logonya dari cryptocurrency. Bitcoin lahir pada tahun 2019, Litecoin 2011, Ripple 2013. Ini sebutannya BTC, LTC, XRP itu di bursa. Dogecoin, Doge, Peercoin, PPC itu 2012. Nah, kemudian untuk karakteristiknya sementara itu BitDegree menjelaskan berbagai definisi cryptocurrency dari karakteristik dan kegunaannya. Ini ada 6 karakteristik. Yang pertama digital adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. Itulah kenapa namanya cryptocurrency, yaitu mata uang digital. Tidak ada dalam bentuk fisik atau logam atau uang kertas, itu nggak ada. Itu cuma tercatat di sistem, itulah digital. Kemudian peer-to-peer, artinya dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lain yang secara online. Jadi untuk melakukan transaksi itu bisa ada pembeli, ada penjual, itu namanya peer-to-peer. Kemudian global, sama cryptocurrency sama di setiap negara. Maka transaksi dapat dilakukan secara bebas antar negara tanpa terpengaruh oleh kurs. Jadi sama. Seluruh dunia menyepakati, oh itu harganya sama. Jadi nggak ada kaitan dengan kurs, dengan krisis dan sebagainya macam. Itu paling-paling kalau misalnya dirupiahkan itu ngaruh ke kurs mata uang masing-masing. Kalau misalnya di rupiahkan atau didolarkan sebagainya macam. Kemudian terenkripsi. Setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan kripto. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa dan di mana, tidak ada nama asli dalamnya itu. Karena kemudian lebih dari itu tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk apa. Jadi untuk penjaminnya itu nggak ada di sini. Kalau misalnya terjadi penipuan dan sebagainya macamnya, nah itulah nanti akan kita masukkan dalam perspektif Islam bagaimana untuk melihat itu.
Kemudian terdesentralisasi. Transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi seperti bank. Kalau misalnya kita melakukan proses transaksi menggunakan bank, itu orang bank yang menjaminnya. Kemudian namun di dunia kripto tidak ada bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Itu terdesentralisasi. Kemudian trustless. Dalam menggunakan kripto, kamu tidak perlu percaya kepada siapapun dalam sistem. Nah ini dari unsur kepercayaannya aja di sini. Ini karakteristik. Kemudian untuk fungsinya ada 3. Nah ini akan kita kupas 3 ini. Ini secara umum ini, belum masuk dalam perspektif Islam. Kalau untuk fungsinya, 1, membeli barang atau jasa. Seperti halnya tadi Microsoft dengan WordPress sudah menerima transaksi pembayaran menggunakan kripto. Dan di sini juga ada 2 perusahaan ternama Overstock dan Newegg itu juga menerima. Di banyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi, dan bar bahkan menerima. Dikutip dari Cointelegraph. Ada perguruan tinggi yang juga sudah memberlakukan cryptocurrency. Ini seluruh dunia ini, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia malah heboh, timbul nanti fatwa-fatwa. Ini dunia. Namun kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima Bitcoin. Jadi cryptocurrency yang lain itu belum diterima. Baru Bitcoin. Kemudian bisa juga kita lakukan sebagai sarana untuk investasi. Pada awal kripto populer, harganya terus meningkat tajam. Tak heran banyak orang mendadak kaya setelah investasi melalui cryptocurrency. Nanti kita akan melihat peredaran harganya dari tahun ke tahun itu berapa sih sebenarnya nilai 1 Bitcoin dengan $1, kemudian kita rupiahkan itu berapa. Nanti jangan sampai kalian melihat nilai ini seolah-olah wah nggak usah lah kerja lah. Jadi investor Bitcoin aja. Nah, jangan sampai kalian. Karena kalau mahasiswa ini melihat angka kayak jutawan, miliarder tuh kayaknya itu sudah apa ya? Biasanya orang kalau melihat dolar matanya langsung S kayak logo dolar hijau. Kalau melihat Bitcoin itu bukan logo S lagi yang digunakan, tapi B garis. Itulah Bitcoin. Sama kayak mata uang baht Thailand. Nah, kemudian prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketika banyak permintaan. Jadi kalau prinsip ekonomi itu semakin banyak orang yang minta atau membeli, semakin tinggi harganya. Itu masih masuk ke dalam hukum ekonomi dasar. Kalau semakin banyak orang yang jual, harganya juga akan turun. Nah, itulah stresnya orang investasi kripto. Jangan cuma mengharapkan untung tapi nggak mau rugi, itu salah itu. Itu namanya investor abal-abal itu. Ya orang mau apa ya? Orang mau kaya raya kan pasti ada risikonya. Cara yang salah pun misalnya ngepet sekalipun itu ada risikonya. Risiko apa? Risiko ketahuan, risiko lilinnya mati, kan banyak risiko. Kemudian semakin banyak orang melakukan investasi yang kripto, maka harganya juga akan semakin naik. Namun belakangan kenaikan harga mata uang digital tersebut tidak signifikan beberapa tahun silam. Investasi kripto ini masuk ke dalam ranah high risk, high return. Jadi kalau nggak sanggup miskin, nggak usah kaya berarti, itu intinya itu. Kemudian mining atau pertambangan, nah, ini sini pernah diliput sih. Ya kayak yang ketiga fungsi ini sudah pernah diliput di berita-berita nasional. Seperti halnya pertambangan. Bapak ada sih videonya. Adik-adik juga bisa lihat sih di YouTube videonya bagaimana mereka tuh sibuk menambang kripto atau Bitcoin. Sampai-sampai komputernya tuh ada banyak. Dan juga bukan komputer eca-eca. Itu komputer yang full kinerjanya itu yang tidak pernah bisa mati komputer. Jadi benar-benar suplai dayanya itu diperhitungkan di situ. Nah itu kayak nambang ya, mining ini. Pada dasarnya pengguna harus memecahkan teka-teki kripto yang rumit untuk mengkonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. Nah, blockchain ini salah satu sistem yang mencatat transaksi itu blockchain. Itulah kenapa transaksi jual beli itu bisa dilakukan atau investasi bisa dilakukan karena adanya sistem blockchain ini sendiri.
Kemudian teka-teki tersebut bisa dipecahkan dengan cara minim. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya. Nah, di sini minim, nambang. Jadi kalau kalian ditanya kerja apa? Nambang. Nambang, Bu. Oh, nambang apa? Nambang Bitcoin. Sudah bilang aja kayak gitu. Oh, tambang ternyata. Cuma nggak tahu, dilihat kayak nggak pernah keluar rumah orang ini kan. Jangan sampai yang viral kayak gitu tuh. Tetangganya sinis, diviralkannya seolah-olah dia ngepet. Nah, jangan sampai ya. Sekarang nih nggak tahu lah ya. Orang-orang cara pikir orang dulu tuh orang itu kerja itu kalau keluar, pulang pergi pagi, pulang malam tuh kerja. Jadi kalau itu di rumah aja udah nggak kerja itu masa depannya suram. Belum tentu. Sekarang nih orang kerja bisa di rumah sekarang. Serba mobilitasnya via internet sekarang. Nah, itu fungsinya. Nah, untuk jenis-jenisnya dikutip dari Niru Wallet, ada lebih dari 2.200 jenis kripto yang diperdagangkan secara publik. 2.200, bayangkan. 2.200 cryptocurrency. Tetapi yang terkenal Bitcoin. Nah, itu. Kemudian total market cap kripto sudah mencapai 266 miliar US dollar. Itu nggak tahu lah kalau dirupiahkan terus dilogamkan uangnya itu nggak tahu lah. Udah jadi tumpukan sampah kayaknya itu sudah bikin daratan sendiri mungkin ya kalau dirupiahkan. Nah, itu ya. Nah, ini kebaca ya, misalnya nggak kebaca didekatkan lagi. Nah, matanya apa pakai apa kaca pembesar ini ada 5 kurang lebih yang terkenal. Pertama itu Bitcoin. Bitcoin merupakan jenis kripto pertama hingga kini masih sangat populer. Jenis kripto pertama kali 2009 tadi sudah dijelaskan. Pada November 2019 ada lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dan total market value sekitar 146 miliar US. Ini bukan rupiah tapi ini US. Seperti tulis Investopedia. Kemudian hingga kini sekitar 68% kripto adalah Bitcoin. Nah, jadi kan tahu kan penguasa kripto itu siapa sebenarnya? Itulah Bitcoin. Kemudian Litecoin merupakan jenis kripto yang hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Jenis kripto ini hadir pada tahun 2019. Digital peer-to-peer transaksi antara 2 orang atau lebih yang mengabaikan blok baru yang membentuk blockchain dengan kecepatan lebih cepat. Jadi setiap mata uang kripto itu saling beradu karena ini menggunakan sistem, jadi kecepatan teknologi, inovasi dan sebagainya masih digunakan. Kemudian Dogecoin turunan dari Litecoin yang muncul pada Desember 2013. Sesuai namanya, Dogecoin adalah cryptocurrency yang menjadikan anjing Shiba Inu sebagai maskotnya. Anjing Shiba Inu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin maskot sendiri ya bikinlah cryptocurrency sendiri ya. Itu. Kemudian jenis ini dikenal sebagai kripto yang paling bersahabat sebab komunitasnya kerap melakukan donasi. Allah, sungguh mulia sekali ini cryptocurrency Dogecoin ini sendiri. Kemudian Dogecoin memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada Bitcoin. Maka tidak heran jika pengguna biasanya menggunakan jenis kripto ini untuk transaksi kecil, donasi dan memberi tips. Jadi pecahan kecil lah ini kayak 1 perak, 2 perak sebagai macamnya itu. Kemudian Bitcoin Cash. Bitcoin Cash baru diluncurkan pada Agustus 2017, tetapi saat ini sudah menjadi 5 cryptocurrency terbaik. Jadi sini diluncurkan karena adanya sekelompok pengguna Bitcoin tidak setuju dengan beberapa aturan yang berlaku. Nah ini jadi pecahan dari Bitcoin. Kemudian memisahkan diri dan membentuk mata uang digital sendiri yang bernama Bitcoin Cash. Kelompok tersebut juga melakukan beberapa improvisasi yang menurut mereka lebih baik dari cryptocurrency yang pertama tersebut. Nah, yang terakhir yaitu Tethercoin adalah jenis kripto yang bersifat open source. Desain dibuat oleh Peter, seorang IT officer di Brasenose College, Oxford University 2013. Memiliki kemiripan dengan Litecoin yang berada di bawah lisensi MIT X11. Nah, itu beberapa jenisnya. Kemudian dari berbagai macam jenis tersebut kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi secara umum ini kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency. Yang pertama, kelebihannya. Universal, seluruh dunia bisa menggunakan kripto, sementara itu tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi nasabah di sebuah bank. Nggak usah pakai syarat. Oleh karena itu, kripto dianggap universal karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi penggunanya. Asal ada duit aja sih.
Kalau ada duit bisa untuk memiliki kripto. Kemudian cepat, transaksi dengan kripto terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Karena ini menggunakan sistem, mereka juga saling adu inovasi. Jadi mereka banyaknya 2.200 cryptocurrency itu menjadi pilihan bagi nasabah sendiri memilih kripto yang bagaimana yang mereka inginkan. Itu cepat. Kemudian transparansi. Setiap pengguna kripto bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Namun, tentunya kamu tidak akan mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa, karena hanya dalam bentuk angka tanpa identitas. Nah, ini pertama. Yang ketiga, transparansi. Dan terakhir itu kontrol pribadi. Setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. Ini kelebihannya. Kemudian ada pun kekurangannya, celah bagi kejahatan. Tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi. Oleh karena itu banyak orang memanfaatkan cryptocurrency untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital ini tanpa bisa dilaksanakan. Ini kejahatan. Apalagi setiap perusahaan, beberapa perusahaan sudah melegalkan transaksi bisa menggunakan Bitcoin. Kemudian sekali lupa password, semua uang bisa hilang. Karena kripto menggunakan sistem password tanpa ada pihak yang mengaturnya. Maka kamu berisiko kehilangan semua uang di akunmu tersebut jika lupa password. Biasanya kita kalau misalnya menggunakan kayak akun banking, lupa password bisa langsung menghadap ke banknya. Bisa ke CS, bisa telepon, kita bisa rubah lagi passwordnya. Kalau di kripto itu nggak bisa. Kemudian masih banyak yang menganggapnya ilegal. Banyak negara masih menganggap kripto ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negara. Nanti kita akan melihat beberapa negara yang legal, ilegal, atau netral. Indonesia di mana sih posisinya? Nanti ada di setelah. Nah, ini 10 cryptocurrency yang memiliki market di atas 100 miliar dolar. Bitcoin masih menduduki di peringkat pertama, yakni 19 miliar. Ethereum, Ripple, Dash, Bitcoin, NEM, Monero, sampai VIVX. Nah, ini. Untuk sebelah kanan itu harga-harganya, harga jual dan harga beli itu bisa terlihat nilai manakah yang memiliki nilai yang paling tinggi di antara cryptocurrency. Itulah Bitcoin. BTC itu Bitcoin. Itu dari Business Insider. Nah, di sini Bitcoin kalau kita benturkan satu Bitcoin ini berapa satu US dollar sih sebenarnya? Tadi sudah disampaikan investasi Bitcoin atau cryptocurrency ini high risk high return. Pada tanggal 18 Februari 2017 untuk harganya ini kisaran masih di angka 3.909 dolar. Kemudian sampai kepada tanggal 17 Februari 2018, berarti kan ini ada kisaran 1 tahun. 1 tahun dia sudah mencapai di angka 11.000. Pernah waktu itu menembus angka 20.000 dolar. Rentang 2017 sampai 2018. Tetapi data yang Bapak lacak bahwasanya per April 2021 ya kan, 57.000. Oh ya, ini satu Bitcoin kalau didolarkan 57.000 dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 825 juta satu Bitcoin per April 2021. Kemudian per 18 Juni 2021 satu Bitcoin turun harganya menjadi 38.153 dolar, dirupiahkan 559.159.423 data per 18 Juni. Kerasa kan turun anjloknya itu. Kalau misalnya investor, ini kan kalau kita lihat data grafik kayak gini kan itu masuk ke dalam teknik. Kan ada dua di dalam investasi. Pertama fundamental, kedua teknikal. Masuk ke dalam grafik-grafik harga ini masuk ke dalam teknikal. Kita melihat grafik apakah dia naik, apakah turun. Kapan kita menjual, kapan kita membeli. Inilah namanya grafik teknikal. 500 juta satu Bitcoin. Kalau misalnya adik-adik sekalian mikirnya ke sana, investasi Bitcoin, sudah turun anjlok benar. Kelang berapa? Dari April sampai Juni, April, Mei, Juni. 2 bulan cuma
anjlok 400 juta, lanjut jadi 500 juta, 300 juta, kurang lebih 300 juta yang hilang. Lumayan beli rumah di sini, 300 juta sudah bagus itu. Ini mata uang kripto bisa terjadi karena teknologi blockchain seperti Bapak jelaskan tadi. Blockchain adalah sebuah teknologi yang dikenalkan bersama dengan Bitcoin yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dari Bitcoin. Kayak penjurnalannya lah di sini. Ya kayak sistem keuangan di sini untuk mencatat beli jual sebagai macam itu. Kemudian Bitcoin dan mata uang kripto lainnya pun sama juga. Selama kita percaya bahwa Bitcoin memiliki suatu nilai, maka harga tersebut akan terus bergerak. Nah, ini kan prinsipnya ini kan. Kalau kita tahu dia bernilai, pasti dia akan bergerak. Kalau dia kita anggap tidak ada nilainya sama sekali, dia nggak ada harganya sama sekali. Untuk saat ini Bank Indonesia melarang transaksi menggunakan Bitcoin, tetapi hal tersebut tidak melarang investasi dalam bentuk Bitcoin yang sudah dilegalkan juga di banyak negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Itu sementara diperkirakan ada 8 negara yang melarang peredaran Bitcoin. Nanti akan dilihat peta dunia, negara mana saja yang benar-benar larang di sini. Bitcoin legality around the world. Kalau warna hijau ini legal di Kanada, US, Brazil, kemudian Chili, Afrika Selatan, Australia, Mongol. Dan ini ada macam-macam negara kecil, Selandia, Portugal, sebagainya. Kemudian netral. Indonesia ada di mana sih? Yang kuning ini nih, Indonesia, oren. Indonesia masih oren. Mau mengharamkan gimana? Mau menghalalkan gimana? Masih abu-abu. Kemudian restrict yang warna agak pink muda ini masih dibatasi peredaran. Ilegal, tidak dibolehkan sama sekali. Rusia nggak boleh. Ekuador, Bolivia, kemudian Algeria itu nggak boleh. No information, warna abu-abu itu belum dapat informasinya negara-negara tersebut apakah gimana posisinya. Sepertinya di samping Indonesia ini kan Papua, Timur Leste, samping Papua, negara pecahan ini. Itu belum ketahuan informasi. Nah, barulah kita masuk bagaimana pandangan Islam terkait cryptocurrency. Bapak mau lihat video, Bapak kan nggak mungkin bilang, oh ini haram, oh ini boleh, nggak boleh. Kalau kita sebagai akademisi itu harus melihat referensi ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh terkait bagaimana pandangan mereka terkait mata uang digital. Ya kan? Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan ada sebuah pertanyaan mengatakan bagaimana hukum cryptocurrency. Beliau mengatakan selagi ada 3 sifat sebab transaksi itu batil, itu nggak boleh. Pertama, penipuan, list. 2, horor, samar-samar, perjudian, dan sebagainya macam. Itu 3, aniaya atau zolim. Bila tidak mengandung salah satu sifat di atas, maka sah transaksi tersebut. Beliau mengatakan Islam itu nggak menyebutkan nama spesifik. Dia cuma menyebutkan sifatnya. Jika ada 3 sifatnya itu sebab dia itu dilarang. Nah, kemudian jawaban juga dari Muhammadiyah.or.id, lembaga fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir merilis hasil kajian mereka pada 28 Desember 2017. Karena kan pada awal-awal dulu 2017. Hasil kajian menyebut bahwa Bitcoin berstatus haram secara syariat. Status haram itu menurut Darul Ifta muncul karena unsur horor tidak jelas siapa yang bertransaksi dan sebagainya macam itu. Karena unsur horor sendiri adalah istilah fikih yang mengindikasi adanya keraguan sama-sama tadi. Pertaruhan, judi, spekulasi, investasi, kita nggak tahu gimana ke depan. Tidak jelasnya mengarah merugikan salah satu pihak. Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan catatan terhadap Bitcoin. MUI menyebut bahwa Bitcoin memiliki 2 hukum, mubah dan haram. Mubah berlaku jika Bitcoin digunakan hanya sebagai alat tukar bagi 2 pihak yang saling menerima. Ini mubah, berarti boleh. Sementara itu hukum haram jika Bitcoin digunakan sebagai investasi. Nah, jadi nggak boleh kalau investasi Bitcoin nggak boleh. Kalau boleh dilakukan sebagai alat tukar barter. Ini boleh kalau barter. Nah, menerima barter. Kemudian di sini halal atau haramnya sebenarnya. Menurut Blossom Finance, Bitcoin dihalalkan di sejumlah negara. Jerman misalnya. Bitcoin diakui sebagai mata uang di bawah perlindungan hukum. Malah ini mata uang.
Berarti kan ini unsur mata uang fiat. Dia sudah tercetak jenisnya. Kemudian sehingga memenuhi syarat sebagai uang dalam Islam di Jerman. Kemudian di Indonesia Bitcoin belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Kita bayangkan kalau setahu Bapak yang wajib mencetak mata uang di Indonesia itu Peruri, perusahaan negara. Hanya Peruri yang bisa mencetak. Kalau ada mata uang cryptocurrency lagi, berarti kan ini kan mata uang tandingan. Orang kita mau mencetak atau mau menggunakan mata uang dinar dirham aja belum bisa, apalagi ada mata uang digital ini. Itu menjadi PR penting kajian lagi. Nah, mereka hukumnya pun sama dengan apa yang terjadi di Jerman. Bitcoin tetap legal untuk diperjualbelikan sebagai aset layaknya emas dan perak. Ini Bitcoin. Ini beberapa. Ya terlepas dari itu, kita mau milih mana? Mau menjalankan atau netral atau mengharamkan? Itu gimana? Nah, jadi bagaimana menurut kita semua? Mari kita diskusikan. Baik, Bapak kira itu materinya nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kembalikan kepada moderator, boleh untuk memimpin jalannya diskusi. Mungkin ada tanya jawab atau tidak jelas sebagai macamnya, silakan. Oke, kepada saudari Sri Fitranti. Baiklah, dari penjelasan materi Bapak Mail Kilian Batin mengenai bagaimana cryptocurrency dalam perspektif Islam dan terkhusus dalam mata uang digital. Kepada teman-teman, saya persilakan dan aturan dalam memberikan pertanyaan, silakan di chat di room Zoom, di room chatnya, atau menggunakan fitur raise hand. Setelah itu saya akan memilih teman-teman yang akan bertanya, saya akan persilakan dan silakan nonaktifkan mikrofonnya jika saya persilakan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom room chat atau menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Baiklah, kepada saudara Iyas, saya persilakan untuk bertanya. Silakan aktifkan mikrofonnya. Bisa dibacakan saja, Mbak. Soalnya agak ribut di sini. Oke, baik. Baiklah, pertanyaan dari saudara Iyas itu kepada pemateri. Saudara Iyas dari Kasivo Sistem Bungaya Makassar bertanya mengenai bagaimana jika konsep uang digital atau Bitcoin sudah bisa menjadi alat tukar nanti di Indonesia, berarti hukumnya menjadi halal. Apakah hukumnya akan menjadi halal? Baik, kepada pemateri bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada saudara Iyas yang jauh-jauh dari Makassar mau join di kegiatan
adik-adik kami dari KC Pakis. Terima kasih sudah hadir. Karena Bapak lihat juga ini diposting di grup Fose ya, jadi semua KC bisa join masuk ke sini. Itulah hikmah dari adanya virtual. Jadi yang mendekatkan yang jauh, jangan sampai menjauhkan yang dekat. Itu kira-kira ya. Baik, kalau Assalamualaikum, saya Iyas dari KC Voice Team Bungaya Makassar. Izin bertanya, jika konsep uang digital atau Bitcoin sudah bisa menjadi alat tukar nantinya di Indonesia, berarti hukumnya menjadi halal? Ya, pemateri. Ini menurut kami ya, secara pribadi. Nanti boleh yang lain menyampaikan argumentasinya terkait kebijakan ini. Terkait penggunaan mata uang Bitcoin misalnya sebagai alat pembayaran misalnya kan, sebagai alat pembayaran misalnya yang menggantikan mata uang rupiah, ya kan? Kalau misalnya menggantikan mata uang rupiah berarti berat kajiannya itu, merubah pola, ya kan? Yang itu ada fenomena mata uang digital nilainya mahal, tiba-tiba mau dijadikan mata uang suatu negara. Kalau Indonesia Bapak kira jauh untuk penerapan mata uang ini sendiri. Kalau terkait investasi itu sudah jalan. Investasi Bitcoin ada di Indonesia, bisa dicek di Indodax. Indodax itu semua cryptocurrency ada di sana semua. Ada di sekalian bisa dicek. Kalau terkait halal atau haram, kalau suatu negara sudah menerapkan sebuah kebijakan, ya kan, tidak mungkin warganya nggak mau ikut. Itu logikanya. Apalagi dia menggantikan mata uang rupiah. Kalau kita misalnya, haram itu, aku nggak mau menggunakan transaksi Bitcoin karena itu nggak jelas fatwanya dan sebagainya macam. Ya sudah, silakan kata negara. Silakan kalian kalau misalnya nggak setuju dengan penerapan mata uang Bitcoin. Terus gimana kita mau bertransaksi coba? Setiap transaksi kita mau ke warung, apa dek duit itu dek? Oh nggak laku dek, nggak laku uang itu uang lama itu, uang kuno nggak laku. Terus gimana kita? Terus mau pulang mau balik kepada masa dulu, sistem barter misalnya. Apakah masih layak di zaman sekarang sistem barter? Misalnya, oh aku punya beras nih, aku mau sepatu, mau nggak kalau kita barter? Kamu butuh beras kan? Aku butuh sepatu, sudah barter lah. Nah, kayak gitu. Itu nggak bisa. Kalau terkait mata uang suatu negara tuh nggak bisa. Cuman, ya kan? Cuman kalau diterapkan di satu negara misalnya yang baru tumbuh, yang baru hadir, dia belum ada mata uang sendiri dan menyepakati, ya sudah, kita terapkan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi kita. Boleh. Mereka sudah menyepakati. Kalau di Indonesia untuk menggantikan mata uang rupiah itu sangat besar risikonya. Apalagi kalau kita lihat satu Bitcoin ini berapa dolar coba. Sangat besar kan nilainya itu. Terus kalau kita pikir lagi, coba kalau kita adu head to head Bitcoin dengan mata uang dinar dirham, manakah yang lebih layak dan lebih istimewa daripada itu? Nah, kita balik ke sana, ya kan? Cuman kalau kita misalnya Pak, kayaknya kita bisa Pak, kalau menerapkan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi kita Pak. Oke, boleh. Balik ke materi tadi. Bitcoin ada karena masih ada orang yang mempercayainya dan itu bisa bernilai. Jadi kalau misalnya ada sekelompok desa misalnya, dia menyepakati, yuk kita transaksi pakai Bitcoin, ya sudah silakan, jalanlah itu. Ya kan? Kan kata materi tadi, kalau transaksi barter atau pertukaran itu boleh. Ada ulama yang mengatakan boleh. Yang nggak boleh itu investasinya, karena itu ada kaitan dengan spekulasi orang dan sebagainya macam. Itu kira-kira terkait mata uang Bitcoin. Cuman baik-baik lagi, mata uang Bitcoin itu kan
karena banyak orang percaya, jadi harganya bisa tinggi nih. Oke, kalau kita wujudkan bentuk fisiknya, mata uang rupiah itu sebenarnya itu nggak imbang antara nilai nominal sama nilai intrinsik, itu nggak imbang. Untuk mencetak satu koin, ya kan, satu koin berapa? 1.000 rupiah. Itu paling cuma berapa sih? Kan nyampe 1.000 biayanya. Kemudian untuk mencetak mata uang kertas 100.000, berapa biaya untuk mencetak? Nggak nyampe 100.000. Nah, itulah nggak imbang antara nilai intrinsik sama nilai nominalnya. Beda halnya misalnya Bitcoin. Bitcoin nilai, kan di sini nilai teman di investasi. Banyak orang percaya harganya naik. Oke. Berarti dia kayak bidadari nih, masih hayalan, awang-awang, dunia maya. Terus gimana ya kalau kita wujudkan dalam bentuk nyata? Ya. Nilainya tuh lihat dulu dari bahan baku yang digunakan. Apakah materialnya sama dengan mata uang biasa? Apakah dia menggunakan mata uang emas di dalamnya sehingga dia lebih bernilai dibandingkan mata uang yang lainnya? Tanda-tandanya besar. Bagaimana pemerintah melihat fenomena mata uang Bitcoin? Ulama melihat boleh transaksi, tapi nggak boleh investasi. Kalau menurut Bapak sih, lebih baik dihindari kan. Orang sudah ada mata uang kita yang benar-benar sudah nyata, tinggalkan yang keraguan-keraguan itu. Ya kan? Kalau sama-sama itu tinggalkan. Selagi dia ada opsi yang lebih baik, pilih opsi itu. Kalau nggak ada lagi opsi, sudah terpaksa kita ikuti. Kayak tadi misalnya, mata uang rupiah dicabut peredarannya, gantikan Bitcoin. Kita nggak mau ikut, ya sudah, nggak bisa transaksi. Kita hidup hidup kayak nggak hidup di Indonesia. Apa-apa itu nggak ada uang. Kayak misalnya kita membaca cerita dari Ashabul Kahfi. Dia tidur di dalam gua, bangun beda zamannya. Dia mau beli roti nggak laku. Gimana coba? Nah, itulah kira-kira terkait Bitcoin sendiri. Baik, Bapak kira itu untuk saudara Iyas. Semoga dapat membantu. Bisa disimpulkan sendiri jawabannya dan bisa dipilih mau halal apa haram. Itu kira-kira. Baik, moderator Bapak balikkan lagi. Baik, terima kasih terkait penjelasannya. Oke, langsung saja kita pertanyaan selanjutnya dari saudara Ibnu Habib, yang akan langsung saya bacakan saja. Beliau berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari UINSU. Bagaimana pandangan pemateri mengenai Bank Indonesia yang akan menciptakan mata uang digital yang disebut dengan Central Bank Digital Currency atau CDBC? Oke, kepada pemateri saya persilakan untuk menjelaskan terkait pertanyaan dari saudara Ibnu Habib. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Palembang, walaupun raganya masih di sana. Ibnu Habib dari FEB UINSU, ya kan? Ini terkait Bank Indonesia menciptakan mata uang digital. Di sini bisa dikasih tahu dulu kepada teman-temannya sebenarnya apa sih CDBC itu, kemudian digunakan untuk transaksi apa dibatasi. Silakan untuk Ibnu Habib, Bapak kasih waktu untuk menjelaskan dulu. Silakan. Oke, kepada saudara Ibnu Habib, bisa diaktifkan mikrofonnya. Mana Ibnu Habib? Ya baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mungkin hanya sedikit yang dapat saya jelaskan. Jadi di sini Bank Indonesia ingin menciptakan mata uang digital yang disebut CBDC. Nah, mata uang digital ini
diterbitkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Namun di sini dia sistemnya mungkin sentralisasi gitu karena dikontrol bank sentral gitu. Jadi lebih ke uang kayak uang e-money gitu, kayak Dana, OVO gitu. Cuman konsepnya cryptocurrency gitu. Apakah bisa atau gimana menurut pandangan pemateri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibnu Habib. Uang digital, sama seperti halnya dompet digital. Kalau untuk transaksi itu dompet digital, Dana, GoPay, kemudian e-money, PayPal, apalagi sebagai macam. Ya kan? OVO mungkin ya. BI mau ikut-ikutan juga. Nah, di sini kita mau lihat dulu. Ini kan ada berita lagi hangat juga sih. Di sini juga dijelaskan digital rupiah. Namanya itu digital rupiah ya, yang mata uang ini tadi. Apa tadi? Nah, digital currency. Digital rupiah juga berbeda dengan mata uang kripto seperti Bitcoin, di mana cryptocurrency tidak diregulasi oleh regulator manapun dan sebagai pasokan yang terbatas. Tetapi kalau di sini diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentralnya Indonesia. Kita lihat di sini. Fenomena cryptocurrency, mata uang digital. Berarti di sana ada angka-angka di dalamnya, ya kan? Fenomena di seluruh dunia. Indonesia melihat itu menjadi peluang sebenarnya. Peluang dunia investasi, ya kan? Peluang dunia investasi berarti kan kalau dia Pak baca tadi CDBC ini baru sebatas bisa juga sebagai kebijakan moneternya di dunia digital di sini. Karena kalau kita membaca kebijakan moneter itu ada namanya jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak akan menjadikan fenomena inflasi, kalau dia terlalu sedikit menjadi fenomena deflasi. Begitu juga sama seperti halnya CDBC. Peredarannya tetap dibatasi di situ. Nah, terkait hal tersebut kalau Bapak melihat, di sini kan di Indonesia belum boleh nih, transaksi menggunakan mata uang cryptocurrency. Ini sama, CDBC masuk ke dalam situ. Yang menjadi pembedanya nggak ada pengawas saja sih kalau kripto yang Bitcoin itu. Kalau rupiah, digital rupiah ada Bank Indonesia sebagai pengawas. Kalau ada apa-apa Bank Indonesia menjadi penjamin. Kalau Bapak melihat ini menjadi ajang investasi sebenarnya. Bank Indonesia mengeluarkan di digital rupiah. Yang jadi pertanyaan, adakah yang mau membeli mata uang itu? Kalau misalnya banyak orang optimis terkait investasi digital rupiah dan itu bisa menambah terkait kebijakan moneter pemerintah dalam hal pengendalian perekonomian, tidak masalah. Tetapi ini konteks negara ini CDBC. Tapi kalau kita masukkan kepada perspektif agama Islam, beda antara investasi dengan spekulasi. Nah, itu hati-hati. Kalau investasi itu dia untuk jaga-jaga di masa yang akan datang, kan? Itu investasi. Kalau spekulasi, hari ini beli, besok jual. Spekulasi, dia mau untung deh, nggak mau rugi deh. Itu spekulasi. Dia lihat, harganya tinggi nih, jual aja lah, besok beli lagi lah. Nah, itu nggak boleh spekulasi kayak gitu. Makanya itu kalau kita mau investasi, lama-lama kan lah itu. Kalau nggak butuh bener, jangan dijual. Untuk jaga-jaga, untuk jaga-jaga masa depan kan. Kalau misalnya jual beli sudah berarti kan itu kan sama aja kayak spekulasi. Kalau Pak melihat ini kebijakan moneter dilakukan bisa menjadi solusi bagi perkembangan ekonomi kita. Karena kalau kita bandingkan dengan pemasukan atau kegiatan real dengan kegiatan digital atau investasi, lebih menggiurkan yang investasi sebenarnya daripada yang real. Kenapa sih Pak kayak gitu? Kalau real, erat kaitannya dengan moral hazard. Kalau real, kadang-kadang dia nggak bayar sebagai macam. Kalau investasi kan terkait
kepercayaan orang. Semakin banyak orang, ini kalau investasi saham ya, kalau semakin banyak orang yang menggunakan produk itu, makin banyak orang yang beli sahamnya, makin tinggi harganya. Ya kan? Kalau misalnya apalagi terkait investasi penempatan uang di perusahaan, misalnya kita saham atau membiayai proyek, bisa jadi dia akan mendapatkan laba dari proyeknya. Kalau misalnya proyeknya itu yang profitable, kayak bikin mall dan sebagainya macam, tidak melanggar dari hukum syariah. Kalau kripto ini bisa menjadi kajian yang unik, karena siapa sih, negara mana sih, orang mana sih yang nggak mau mengikuti perkembangan teknologi? Coba. Orang nggak mau mengikuti perkembangan teknologi, ya sudah siap-siap aja dia ditinggal oleh zaman. Sekarang masa corona ini banyak orang jual orang jual online banyak, orang beli online banyak. Banyak juga yang viral. Viral apa sih Pak? Kasus COD. Orang nggak ngerti COD itu apa sebenarnya. Ujung-ujungnya kurir yang kena salah. Nah, jadi literasi masyarakat ini yang jadi bingung. Jangan sampai fenomena cryptocurrency ini orang yang tidak mendalami hukum Islam mencatat, oh haram ini. Oh jangan dulu. Makanya ada apa ya? Ada waktu atau forum tersendiri untuk membahas uang digital ini sendiri. Itu kira-kira terkait ini ya, CDBC ini. Siapa yang tadi? Ibnu Habib, CDBC. Akan mau balikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penjelasannya kepada Bapak. Mungkin bisa kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya dari saudara Arif Jamisar. Mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya karena saya sempat terkeluar dari Zoom sehingga chat Anda hilang di room chat saya. Oke, boleh disampaikan langsung kepada pematerinya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita dengar, kita sudah mempelajari bahwa dasar-dasar dari uang digital atau cryptocurrency. Nah, di sini saya Pak izin bertanya Pak. Ini menurut pandangan Bapak sendiri Pak. Kan uang digital saat ini kan seperti Bitcoin sedang dibilang eksis atau sedang booming saat ini kan. Nah, menurut Bapak, apakah uang cryptocurrency ini akan bertahan dan semakin berkembang ke depannya, atau malah akan segera ditinggalkan? Dan tolong diberikan Pak untuk faktor-faktor yang menyebabkan cryptocurrency ini bisa semakin eksis dan bisa lebih banyak lagi penggunanya, atau malah bisa diberikan juga faktor-faktor yang membuat uang cryptocurrency ini akan segera berakhir, Pak. Karena kita seperti yang kita ketahui, media ini menjadi salah satu tonggak atau garda terdepan, Pak, untuk memberikan informasi. Makanya setiap informasi itu bisa langsung cepat menyebar, seperti Bitcoin dan uang kripto yang saat ini kita ketahui, Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pertanyaan dari Arif Jamisar. Kayaknya nggak tahu ya Arif ini apakah khawatir tentang perkembangan kripto yang semakin menggeliat, apakah menjadi tanda tanya, apakah saya ikut investasi juga apa enggak? Nah, itu jangan sampai. Ya, tentang eksis. Tadi dijelaskan terkait materi sebelumnya, kenapa Bitcoin bisa menjadi eksis? Karena banyak orang yang percaya, banyak orang yang masih ingin membeli. Kalau kita masuk kepada kaidah jual beli, semakin banyak permintaan pasti harganya akan naik, ya kan? Tetapi enggak serta-merta dia langsung naik terus. Tadi kan sudah dijelaskan di data, bahwasanya pernah dia menembus angka 1 Bitcoin itu jenjang dari April sampai Juni, misalnya 2 bulan, dari 800 juta, dia cuma 500 juta, hilang 300 juta sendiri dia nilainya. Bagaimana Pak, kapan eksisnya? Nah, kalau kita masuk ke dalam teori investasi, kalau misalnya adik-adik sekalian ingin mengajukan judul skripsi tentang investasi dunia saham, pasti ada namanya grand theory terkait asymmetric information, kan, kesamaan informasi. Jadi media
media, entah media cetak, media online, media massa, sebagai macam itu menjadi peran penting bagaimana memberikan memberikan informasi kepada penonton seolah-olah loh ini prospeknya bagus loh ke depan. Orang kan makin lama kan tertarik, oh iya ya, lihat keuntungannya, oh langsung hijau mata, iya aku bisa untuk nikah kan. Apalagi misal Pak aku kayaknya ini Pak mau investasi aja Pak, beli yang berapa lah, Bitcoin nggak sanggup Pak aku Pak, karena kalau untuk beli satu Bitcoin tuh butuh duit berapa ratus juta Pak. Ya sudah, cryptocurrency yang lain aja lah, yang Bitcoin paling cuma berapa kan, cuma 20 juta, apa kita butuh duit, kita tukarkan dari jadi satu Bitcoin, kita investasikan, kita lihat harga peredarannya itu apakah naik apa turun. Nah, kan? Kalau misalnya ada ini kan informasi positif, yang diberikan oleh media atau yang sebagai macam keuntungan, resikonya kecil sebagai macamnya, orang banyak yang narik. Cuma kalau kita berikan dia informasi yang negatif, tidak usah, misalnya di berbagai macam negara di seluruh dunia mengilegalkan mata uang Bitcoin atau cryptocurrency karena erat kaitan dengan kejahatan. Setiap media menginformasikan hal tersebut, otomatis semua orang yang berinvestasi di Bitcoin atau cryptocurrency berbondong-bondong untuk menjualkan saham cryptocurrency-nya ke dunia saham. Otomatis harganya anjlok pasti. Itu anjlok pasti. Itu sudah alam yang mengatur. Makin banyak orang yang jual, makin anjlok. Berarti kan ada apa nih dengan cryptocurrency ini? Enggak aman nih investasi di apa ya? Di jenis ini enggak aman. Nah, itulah. Jadi informasi itu bisa mengendalikan pola pikir orang. Bagaimana informasi positif bisa membangun atau menggairahkan orang untuk investasi. Informasi negatif terkait kejahatan, kemudian juga peretasan, hacker, kemudian keamanan, kemudian juga kalau kita benturkan dengan masuk ke dalam ranah-ranah Islam, semua ulama mengatakan haram investasi di cryptocurrency. Tidak mungkin jamaah yang benar-benar garis kerasnya nggak mau ikut, ya kan, fatwa ulama pasti ikut. Nah, otomatis kan nggak ada yang transaksi, anjlok sahamnya. Nah, itulah yang menjadi dasar kapan kripto ini akan turun, tergantung zaman. Zaman sekarang masih bagus, zaman sekarang. Zaman depan kita nggak ada tahu, masa depan tuh nggak ada yang tahu. Cuman kalau kita emang benar-benar mau merusak tatanan cryptocurrency, kita bisa membentuk nama orang itu ya? Kalau di Twitter tuh kita tagar kan, cryptocurrency haram. Otomatis orang pada ikut pasti itu. Apalagi akunnya Bitcoin, websitenya Bitcoin atau cryptocurrency-nya itu langsung di-report oleh orang Indonesia seluruh dunia, otomatis kenapa? Anjlok sahamnya pasti. Tindakan-tindakan seperti itu bisa membuat orang itu jadi membuat suatu hal itu bisa naik cepat, bisa turun cepat. Itu kira-kira ya Arif Janisana itu masuk kepada informasi. Peran penting media sebagai yang memperlama atau mempercepat dari masa hidupnya dari cryptocurrency. Semoga membantu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak penjelasannya terkait kripto, apakah bisa bertahan atau akan bisa dikata atau punah. Baiklah, selanjutnya kepada saudara Muhammad Habibi, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Mas Materi. Oke, baik kalau Pak. Sebelumnya saya di sini untuk bertanya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwasanya di Indonesia sudah melegalkan cryptocurrency sebagai alat atau sebagai komoditas. Namun di sini saya ingin bertanya, dalam legalitasnya cryptocurrency ini memiliki payung dilindungi oleh siapa?
Dan juga banyak orang yang menganggap bahwasanya cryptocurrency ini dapat digunakan untuk alat investasi. Tentunya bila kita ingin berinvestasi, kita harus memiliki payung hukum agar ketika kita berinvestasi itu ada jaminan, ada instansi yang menjamin investasi kita tersebut. Itu saya yang pertama. Yang kedua, sebelumnya di Indonesia ada sebuah aplikasi yang mana aplikasi ini membuat suatu macam mata uang, dapat disebut juga sebuah macam mata uang yang berlaku pada aplikasi itu tersebut, yang mengatakan bahwasanya satu koin dari aplikasi tersebut setara dengan $1. Mungkin teman-teman di sini sudah juga banyak yang tahu itu aplikasinya itu Fitube, yang mana dari Fitube itu memiliki imbal bagi membernya, yaitu memberikan imbalan berupa 1 VP atau poin mereka menyebutnya bahwasanya 1 VP itu setara dengan $1. Namun pada dasarnya ini tidak ada legalitas dari Bank Indonesia maupun dari OJK. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap aplikasi tersebut? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Habibie. Langsung aja moderatornya Bapak Sauti ya. Pak. Ya, boleh langsung dijawab. Ya. Terkait ini dulu aja aplikasi ya. TikTok Cash pasti namanya itu. Bukan Pak, ada Fitube sebelum TikTok Cash. Ada apa? Fitube. Fitube masih sejenis Ponzi juga sih. Fitube. Iya. Fitube ya. Oke. Baik. Terkait aplikasi tersebut itu menjadi ajang sebenarnya promosi sebenarnya. Promosi, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut kan otomatis kan nilai dari aplikasi tersebut makin tinggi. Apalagi kalau misalnya aplikasi tersebut didaftarkan ke dalam bursa saham dan sebagainya macam. Walaupun kita hanya mendownload, tetapi semakin banyak kita menggunakan itu bisa menjadi keuntungan bagi dia sebenarnya. Sama seperti yang kita buka channel YouTube, semakin banyak orang yang subscribe, semakin banyak orang yang nonton, klik, itu ada sumbangsinya bagi dia sendiri, dapat keuntungan. Nah, terkait setiap koin yang kita dapat bisa diakumulasikan dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, itu emang nggak ada legalitasnya itu. Maka banyak beberapa aplikasi itu yang sebenarnya ilegal peredarannya. Seperti halnya kayak ya ada cash money kayak gitulah pokoknya itu. Kita ada syarat berbagai macam peraturan. Kita harus menonton video, kita harus menyelesaikan aplikasi, kita harus mengguncang-guncangkan HP kita kayak di Shopee baru dapat koin, ya kan? Bisa ditukarkan. Siapa sih Pak yang sebenarnya itu yang menukarkan itu? Ya aplikasi tersebut sebenarnya. Jadi dari aplikasi tersebut ditukarkan dalam bentuk rupiah, dia bisa tukarkan bentuk rupiah itu menjadi daya pikat oleh masyarakat itu sendiri. Kita rugi nggak sebenarnya Pak? Rugi sebenarnya. Rugi apa sih Pak? Rugi kuota. Rugi waktu kita sebenarnya itu untuk mendapatkan 1 koin itu aja sudah habis berapa kuota kita. Apalagi misalnya nonton video. Kalau adik-adik tahu kuota yang lebih cepat kemakan itu selain main games online itu salah satunya lihat video. Kita buka YouTube itu cepat. Kita buka Instagram lebih cepat lagi. Itu menjadi PR penting. Nah, kalau untuk penjaminnya makanya pemerintah nggak tinggal diam ya. Makanya pemerintah memblokir aplikasi-aplikasi benar-benar yang seperti ini. Kan sudah ada tuh TikTok Cash kan diblokir waktu itu. Diblokir karena ada sebutan itu ada lagi tuh. Money apa namanya itu. Ada sebutan berbagai macam aplikasi yang dia tuh menghasilkan uang itu apa namanya itu. Itu nggak boleh di Indonesia tuh. Itu Kominfo yang benar-benar berwenang untuk mencoret legalitas dari aplikasi tersebut. Kan kita kan nggak tahu kan, setiap developers program
di Google Play, entah di App Store itu kan nggak tahu kita gimana mereka bisa timbul di situ. Kan kita ya itulah gunanya pengawasan dari pemerintah sih sebenarnya, dari Kominfo sendiri, bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut efeknya itu. Pemerintah kan oke, setuju kan kita nggak tahu, kadang-kala aplikasi dari awalnya dia itu lahir sampai dia tuh berjalan tuh beda kadang-kadang. Oh, awalnya aplikasi ini hanya untuk ini, ternyata sudah terkenal, improvisasi dia menghasilkan uang untuk membernya. Ada juga yang harus top up dulu baru bisa menghasilkan uang sebagai member silver apa gold dan sebagainya macam itu agar penghasilannya lebih mahal lagi. Nah, itu yang dilarang itu. Kalau untuk penukarannya itu dari aplikasinya benar-benar yang menanggung semuanya. Tapi dia pasti untung. Dia nggak ada orang itu yang mau buntung itu nggak ada. Itu terkait ini. Kalau negara nggak boleh kayak gini. Namanya masuk ke dalam apa tuh? Money. Lupa Pak namanya. Banyak sih, bukan cuma aplikasinya aja, banyak berbagai macam aplikasi lain yang bisa menghasilkan uang. Malah ada itu forward pesan ini ke grup kontak Anda, nanti akan mendapatkan berapa koin. Nah, itu ada juga sih. Ada juga. Jadi koinnya bisa ditukarkan. Ada juga malah koin Telkomsel malah ada. Setiap transaksi kita tuh dapat koin Telkomsel, bisa ditukarkan dalam bentuk mobil, motor, ada. Itu kan program dari masing-masing penyedia layanan. Nggak apa-apa. Cuman balik-balik lagi, kalau dia merugikan, peran pemerintah ikut andil dalam situ. Cuma kalau untuk mengontrol peredaran aplikasi nggak bisa. Banyak aplikasi itu serius. Kalau adik-adik buka aplikasi itu banyak. Dan untuk menciptakan aplikasi itu sangat gampang. Main coding mereka. Itu kira-kira terkait aplikasi. Kalau untuk ini payung hukum ini ya, investasi Bitcoin. Nah, ini di sini. Bapak juga cari di internet ini bahwasanya selama ini emang belum ada payung hukum investasi Bitcoin ini. Kan tadi kalau kita lihat dari slide, Indonesia boleh melegalkan transaksi Bitcoin investasi. Itu ada di Indodax dan nomor sebutan. Setiap kripto itu masuk ke dalam bursanya Indodax. Nanti bisa dilihat di YouTube ada Indodax namanya. Di sini Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita mengatakan aturan tersebut memberikan kepastian kepada para pelaku dan pemilik aset digital tersebut. Pasalnya selama ini di Indonesia belum ada payung hukum melindungi perdagangan kedua aset tersebut, yang kripto dan emas digital. Emas digital, tahu kan emas digital? Kita beli emas cuman ada harganya doang, emasnya nggak ada. Nah, itu emas digital. Iya, Pak. Ya, itu emas digital. Kemudian di sini beliau mengatakan bahwasanya ini per 2019 loh ini. Pernyataannya 2019 bulan 9. Prinsipnya kita berikan kepastian hukum bagi para pelaku kedua sektor itu. Selain itu pemerintah juga lebih mudah mengawasi transaksinya. Sebab selama ini tanpa ada pengawasan di sektor tersebut, dugaan saya banyak dana kita yang lari ke luar negeri. Nah, ke luar negeri kan. Jadi sebenarnya kenapa pemerintah ini mengatur itu sebenarnya jangan sampai investasi yang ada di Indonesia tersebut untungnya malah negara lain. Indonesia itu nggak ada imbas hasilnya. Jangan sampai Indonesia menjadi pasar doang. Hasilnya keluar. Nah, itulah peran penting dari Menteri Perdagangan dalam hal mengatur payung hukum itu Bitcoin. Kemudian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti menerbitkan 4 peraturan Bapepti terkait dengan penyelenggaraan perdagangan komoditas digital, aset kripto dan emas digital. Sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan sudah ada aturannya. Aturannya di sini Perdagangan Nomor 99 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto dan Permendak Nomor 119 tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Jadi dapat digarisbawahi kenapa investasi di Indonesia ini legal sudah disahkan dan dikeluarkan peraturannya. Itu kira-kira. Ya, siapa? Muhammad Habibie ya. Muhammad Habibie. Itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Jadi sudah ada aturan mainnya di situ. Jadi pemerintah kenapa mengeluarkan aturan tersebut?
Jangan sampai transaksinya di Indonesia larinya ke luar negeri. Makanya perlunya pemerintah mengendalikan itu semua. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih Pak. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari saudara Sahrul Yassin Limpo. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dan mohon untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Terkait pertanyaan dari saudara Sahrul mengenai bagaimana nilai intrinsik suatu alat tukar, bagaimana pendapat Bapak tentang viralnya pendiri pasar muamalah dinar dirham yang ditangkap, padahal ada nilai intrinsik yang tidak pernah berubah. Apakah menurut Bapak penggunaan kripto sebagai alat tukar termasuk pidana juga? Baiklah. Terima kasih. Pertanyaan dari Sahrul Yassin Limpo. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya ini respon Bapak terkait viralnya pendiri pasar muamalah dinar dirham ditangkap, apa mata uang kripto? Ini ada beberapa pertanyaan. Coba Sahrul Yassin boleh dijelaskan viralnya pendiri pasar muamalah, mungkin di sini ada teman yang belum paham. Silakan. Baik Pak, ini dari saudara Sahrul mengatakan bahwasannya speakernya tidak bisa kompatibel, jadi dia tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya Pak. Melalui room chat Zoom, saudara Sahrul untuk menjelaskan bagaimana spesifiknya. Gimana, ada? Sudah? Baik, apakah masih ada selanjutnya? Sarul gimana, Sarul? Baik, apakah sudah selesai tulisan dari saudara Sahrul ini? Oke, baiklah, akan saya bacakan. Dahulu ada pasar muamalah, Pak. Jadi penjualan dan pembelian dengan dinar dirham, padahal hal ini dianggap ilegal oleh pemerintah. Sehingga pelaku atau oknum tersebut itu dia ditangkap, padahal menggunakan emas dan perak. Nah, oke.
Baik, oke. Sudah tahu Bapak. Baik, langsung Bapak bacakan ya. Sarul apa? Sarul Gunawan bukan ini? Bukan ya, Sarul Yasin. Sahrul Yasin. Ya. Keren Sarul Gunawan, ternyata Sarul Yasin. Bapak senang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan benar-benar membuka wawasan kita terkait fenomena di lapangan. Bagus. Jadi yang belum tahu informasi tersebut mungkin jarang nonton TV, jarang buka Instagram, mungkin kan jadi tahu sekarang. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2021. Masih anget-angetnya. 3 Februari itu kayaknya ulang tahun Corona kayaknya. Ulang tahun Corona kalau nggak salah. Genap 1 tahun kalau nggak salah sih, Februari atau Maret itu. Nah, kenapa pendiri pasar muamalahnya ini Zaim Saidi ditangkap Barreskrim Polri Selasa. Ini lokasi di Depok. Lokasi di Depok. Kenapa ditangkap Pak, dipidanakan Pak? Padahal anjuran Nabi Muhammad SAW menggunakan transaksi dinar dirham. Oke, kita masuk ke situ. Anjuran Nabi Muhammad boleh jadi. Cuman kita hidup di mana? Di Indonesia Pak? Oke, Indonesia negaranya apa? Negara hukum Pak? Oke juga. Bukan negara khilafah Pak ya? Bukan. Kita negara demokrasi. Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kenapa Pak dia dipidanakan? Karena dia sudah melanggar hukum. Hukum apa Pak? Hukum moneter, keuangan. Karena di Bank Indonesia atau Bank Sentral mengesahkan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran. Selebihnya nggak boleh. Dinar dirham nggak boleh. Bitcoin nggak boleh. Mata uang monopoli nggak boleh juga itu di situ. Nah, disitulah dia kenapa dipidana. Makanya itu wacana terkait penerapan uang dinar dirham ini sudah lama sebenarnya. Kenapa sih Pak ini ada wacana kayak gini? Karena mata uang rupiah itu erat kaitannya dengan pengingkisan nilai. Itulah terjadi inflasi. 10.000 dulu sama 10.000 sekarang beda pasti. Kalau mata uang dinar dirham, 1 dinar dulu, 1 dinar sekarang sama pasti. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa orang ramai menggunakan mata uang dinar dirham. Tetapi konteksnya, you ada di mana? Di Indonesia. Mata uang you apa? Dinar dirham. Nggak boleh pidana. Itu akan merusak tatanan kehidupan berbangsa di Indonesia. Itu kira-kira terkait dengan kemudian pertanyaan terkait apa ini? Kripto kan tidak ada wujud. Apakah bisa dipindahkan juga, Pak? Oke, kripto misalnya. Ada menciptakan mata uang kripto sendiri misalnya. Disepakati bareng-bareng komunitas kripto. Ya kan? Kemudian geger viral di Instagram. Pasti diciduk itu. Sama seperti dengan dinar dirham akan merusak tatanan kehidupan berbangsa Indonesia. Kalau misalnya mata uang Bitcoin digunakan misalnya kerajaan Sultan Empire misalnya sekalipun ya kan menggunakan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksinya, pasti dia akan dipidana. Itu sudah merusak, itu sudah keluar dari jalur hukum Indonesia. Mata uang yang sah. Misalnya kemarin pada saat Idul Fitri banyak orang berbondong-bondong ngasih uang THR itu mata uang Rp75. Mata uang kemerdekaan kita Rp75. Masyarakat masih orang cemas, laku nggak ya? Laku nggak ya? Tiba-tiba keluar di website BI bahwasannya mata uang Rp75 sah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran di seluruh Indonesia. Itulah hukum yang mengatur. Itu kira-kira terkait mata uang. Dia kena pidana kalau dia ada namanya penipuan investasi, dia dipidana. Apalagi di sini sudah ada payung hukumnya dari Bitcoin atau cryptocurrency. Itu kira-kira dari Sahrul Yasin. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak, di kolom chat ada tanggapan dari saudara Yasin Impo terkait apakah belanja di floating market Lembang dengan jalan pakai koin wisata bisa dipidanakan juga Pak, padahal tidak menggunakan rupiah? Baik.
Koin wisata tuh kayak mana? Sarul, bisa diketikkan di sini? Koin wisata. Apakah kita berwisata luar dapat koin? Apakah kita top up dulu? Kayak seperti halnya kantin di PTC. Kita kayak di food court-nya kita harus top up, beli kartunya, dia tinggal gesek apa kayak gitu. Boleh dituliskan di sini maksudnya koin wisata gimana? Bapak jarang ke floating market, paling ke pasar Bapak. Dengar kata-katanya aja ngeri. Pasti ini di mall pasti. AC ya sini kan. Apa masuk angin kalau masuk AC? Silakan Sarul, gimana koin wisata ini? Sambil jalan ya, boleh Bapak ke yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya ya. Ada nggak ini? Muhammad bisa Pak. Perbedaan digital rupiah, uang elektronik dan mata uang kripto. Nah, ini penjelasan ya. Oke, siap. Terima kasih pada Muhammad Ihsan kalau nggak salah. Iya, benar, Pak. Ya, jadi adik-adik perlu mencatat juga untuk pengetahuan kita bersama ini terkait perbedaan digital rupiah, uang elektronik dan mata uang kripto. Kalau digital rupiah seperti hanya KC, apa? Berbeda dengan uang kripto seperti Bitcoin, di mana cryptocurrency tidak hanya regulasi. Pertama, adanya pemerintah itu. Ya. Kemudian rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Itu bentuk uang fiatnya, uang cetakannya. Selain uang cetakan itu nggak berlaku di Indonesia. Uang monopoli sekalipun itu nggak ada di sini, nggak berlaku. Untuk alat permainan aja. Ada juga orang yang menggunakan mata uang rupiah sama persis dia ditransaksikan itu namanya uang palsu. Makanya setiap pencetak uang selain peruri langsung diboikot, langsung diciduk. Apalagi dia ada unsur kepalsuan di dalamnya. Itu mata uang rupiah. Kemudian mata uang digital lanjut BI nantinya harus dibantengi dengan firewall untuk menghindari serangan cyber atau hacker. Hackernya. Karena sistem ini erat kaitan dengan hacker. Bisa aja saldo kita sekarang besar. Misalnya berapa Bitcoin. Tiba-tiba besok tiba-tiba 0. Bisa. Dibobol akun kita. Bisa dipindahkan saldo. Nah, ini peran pemerintah untuk menangkal dan memberikan keamanan kepada transaksi mata uang digital itu kira-kira. Semua mata uang digital saya bisa dilakukan. Karena sistem itu erat kaitan dengan hacker, IT kan. IT pasti dibalas dengan IT juga. Itu kira-kira. Kemudian apa lagi nih? Ketika masuk tempat wisata tersebut harus menukarkan rupiah. Ya udah benar lah batin kayak Bapak tadi. Kayak food court tadi, food court di PTC sama. Kita top up dulu 100.000, dapat uang 100.000. Oh ya Allah. Bapak pernah ke Lembang waktu itu, yang ngerti-ngerti itu. Koin ada warna kuning, biru, merah itu kan. Koin itu ada berapa rupiah sebagai macam. Iya. Itu koin itu berlaku di daerah wisata itu. Dan tidak berlaku untuk tempat lain. Dan nilai dari koin tersebut sudah dihargai. Misalnya yang koin warna merah berapa sih nilainya? Kita tukarkan mata uang rupiah kita. Warna biru berapa? Warna kuning berapa? Dan sebagainya macam. Itu kira-kira. Sama kayak misalnya koin time zone. Koin time zone, kalau kalian untuk bayar parkir nggak bisa itu. Koin time zone. Untuk ngerik bisa, ngerik masuk angin bisa, tipis enak itu. Apalagi misalnya banyak lembur kan ya, bisa. Cuma kalau untuk transaksi nggak bisa. Itu untuk alat Ya itu untuk mengurangi mata uang, peredaran mata uang pada saat permainan. Pada saat mungkin juga pembayaran dia nggak perlu lagi nyosokin lagi, dia sudah diterima misalnya. Oh beli ini berapa koin floating market, warnanya apa? Itu ada pecahannya sendiri. Itu kira-kira boleh disepakati untuk pembayaran di sekitar situ. Boleh, itu efisiensi namanya. Karena kalau kita nggak kayak gitu kan sibuk antrian panjang kan, ngantri mengular, tukar dulu duit. Nah itu kira-kira. Itu bentuk inovasi pembayaran. Tetapi kalau untuk pembayaran di luar,
Itu orang nggak ngerti. Uang apa? Coba warna-warni ini. Kayak uang monopoli. Kalau orang nggak pernah ke floating market, Bapak pernah sekali. Bapak kirain di apa itu? Daerah Raja Wali itu. Soma kirain. Ternyata di floating market di Bandung. Baik, itu kira-kira dari Bapak. Boleh? Nggak apa-apa. Asalkan bukan menjadi alat transaksi di luar. Itu kan rupiah awalnya. Ditukarkan. Nanti setiap penjual akan menukarkan koin-koin yang didapat dari pembeli ke apa ya? Ke tempat penukaran juga dalam bentuk mata uang rupiah itu kira-kira. Jadi sistem mainnya di situ. Semoga membantu untuk Sarul Yasin kalau mau ke floating market aja Bapak ya. Jangan sendirian, bahaya sendirian, diculik orang. Baiklah. Baik, oke silakan. Mungkin ada lagi. Baiklah, mungkin satu pertanyaan terakhir jika kepada teman-teman sebagai pertanyaan penutup. Oke, baik, yang Pak. raise hand. Saya ingin bertanya, Pak. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir. Sekarang kan lagi marak-maraknya orang tuh ketika menikah meminta akad sesuatu yang terbaru. Contoh terakhir ada orang yang menikah dengan mahar saham berupa saham BRIS 20 lot. Namun apakah nanti bila suatu saat saja terjadi orang menikah dengan mahar 1 Bitcoin, itu bagaimana hukumnya, Pak? Dikarenakan juga kan dari segi pandangan Islam Bitcoin itu haram. Apakah nanti ketika nikahnya menjadi haram atau bagaimana, Pak? Dikarenakan akad yang apa itu mahar yang digunakan pun sesuatu yang haram. Oke, terima kasih, Pak. Bahaya nih HBB sudah menyuarakan hatinya ini. Ya siap untuk memberikan mahar berupa Bitcoin bukan cuma rupiah. Ini kekinian ini masuk ke dalam dunia viral nanti. Baik. Untuk mahar. Berarti kan kalau misalnya nikah, agamanya apa dulu agama? Selagi di agamanya bukan Islam dan itu disepakati ranahnya. Kan di sini kan investasi Bitcoin misalnya kan. Ada nilai. Misalnya Bitcoin sudah dijamin oleh pemerintah. Ada payung hukum. Oke, jadi jalan karena negara Indonesia bukan negara Islam. Ya kan masuk di sana. Terus kalau misalnya kita masukkan ke dalam ranahnya pernikahan sesama agama Islam, kita kaji ulang hukum Bitcoin. Bitcoin kalau dia kan berarti kalau dia memberikan mahar bentuknya investasi, si pihak laki-laki akan membuka rekening dulu biasanya. Membuka rekening, membelikan berapa besaran investasi dulu, beli akun lah misalnya. Akun ada berapa dikasihkan sama dia. Atas dasar ini wujud cinta kasih aku. Mata uang rupiah nggak zaman lagi sekarang bentuknya saham-saham. Keren kalau saham. Berapa lot kalau saham perusahaan kan sebagai macam ini Bitcoin lagi. Aku kasihkan 1 Bitcoin. Terus kalian cetakkan sebagai simbolis Bitcoin yang kayak digambar tadi, koin warna kuning. Terus itu ada logo B garis tengah. Terus kalian basic deh. Tahu nggak 1 Bitcoin berapa? 800 juta. Oh, langsung cewek mana yang nggak mau dikasih mahar seperti itu? Kalau dia atas dasar apa kata orang tuh? Materi atau jasa materi kayak gitu pasti. Cuma kalau kita balik kepada sistem Islam, kita sebelum nikah kan daftar dulu di KUA. Daftar di KUA pasti ditanya, mas kawinnya apa nanti? Kan mau dicatat di buku nikah, mas kawin itu. Bitcoin, oh nggak boleh, haram. Sudah. Kalau di KUA-nya jadi nggak boleh ya nggak bisa nikah kita. Kan dari peraturan KUA-nya, misalnya ada peraturan pemberitahuan bagi calon pengantin boleh memberikan mahar berupa Bitcoin atau cryptocurrency. Sudah, jalan lah itu. Kalau semakin banyak orang membeli cryptocurrency, seperti halnya Bitcoin, otomatis harga Bitcoin pasti akan naik. Pasti, wajar itu. Orang menukarkan rupiah kepada Bitcoin, otomatis harga Bitcoin akan naik. Yaitu dasarnya apa? Supply demand lah itu. Makin banyak orang minta, makin
naik harganya. Itu kira-kira. Kalau untuk nikah ini boleh sih, orang aja ada nikah sesama gamers. Ini bukan kita nggak lihat agamanya ya, bukan nggak lihat agamanya. Kita lihat pernikahannya. Ada orang nikah seorang gamers sama-sama gamers, mas kawinnya apa? Seperangkat komputer, gaming. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, bebas. Itu nggak bertentangan kok. Itu ada nilainya. Kita ya kayak seserahan itu, kayak seserahan sepatu, kemudian juga apa lagi? Ya, yang kebutuhan kayak sembako kepada pengantin itu kan sebenarnya boleh aja. Kalau Bitcoin karena dasarnya ini nggak boleh investasi, kaitan kayak tadi itu, lebih baik kita hindarkan keraguan-raguan daripada kita nanti apa ya? Ya katanya itu kan kalau kita ragu ngapain diikuti kan? Selagi itu masih di opsi yang lain, kecuali kalau semua mas kawin itu nggak ada lagi, pilihannya cuma satu, Bitcoin. Sudah Bitcoin, mau nggak mau. Apalagi misalnya lagi happening Bitcoin, mau nggak mau ikutan juga. Jadi peran penting pemerintah dalam hal mengatur peredaran itu sebenarnya. Kalau misalnya pemerintah melihat, oh Bitcoin ini ternyata menguntungkan, ya sudah kita kenakan pajak aja lah PPN atau PPNBM dari Bitcoin karena itu harganya tinggi, mewah, itu barang mewah. Bisa pemerintah mengeluarkan fatwa seperti itu. Lah, kita masyarakat biasa nggak bisa. Kita bisanya diskusi, menyuarakan suara. Untuk ngetok palu, ya orang atas. Makanya kalau kita mau regulasi kita itu didengar, siapa kita dulu. Kalau kita misalnya orang berada, orang ternama, orang punya jabatan, insya Allah diperhitungkan. Makanya itu cara untuk mengubah perkembangan dunia ini dengan cara kita itu ada jabatan, ada uang dan sebagainya macam. Insya Allah bisa dikendalikan semua. Orang nggak perlu menjabat kok. Kalau banyak uang, orang kaya sekelas pendiri Microsoft sekalipun, Bill Gates, dia bisa mengendalikan semua negara. Dia bisa ngutangi, ngasih pinjaman ke semua negara. Imbasnya apa? Negara yang diutangi tunduk kepada dia. Nah, itu uang yang berbicara di sini. Kan? Uang. Nggak bisa. Orang jadi pejabat bisa ke unsur kebaikan, bisa ke unsur kejahatan. Kejahatan gimana sih, Pak? Lobby-lobby menggunakan jabatannya sebagai pemulusan tender dan sebagainya macam, itu kejahatannya. Keuntungannya apa sih, Pak? Dia menyuarakan suara hati rakyat, bagaimana yang dibutuhkan rakyat, apa yang tidak, itu yang bagusnya. Jadi makanya itu pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Itu jadi kira-kira. Terkait Bitcoin, jangan coba-coba lah. Jangan sampai anak UIN main Bitcoin. Jangan sampai. Kita kan agama Islam. Tapi Pak, untung Pak. Ya Allah. Apa bedanya kita sama orang lain? Coba kalau cuma mengatasnamakan untung. Orang judi aja untung sebenarnya. Cuman apakah itu berfaedah? 3 hal tadi itu. Horor, kemudian zolim, apakah aniaya, kemudian ada juga unsur penipuan. Kalau ketiga itu ada di sana, ya sudah. Lebih baik kalau Bapak pribadi sebagai closing statement terkait cryptocurrency ini, jujur, kalau dunia saham, Bapak lebih baik membeli saham perusahaan-perusahaan yang ada. Seperti halnya Unilever, kemudian Indofood, dan sebagainya macam itu dia tuh ada real. Lebih bagus lagi perusahaan-perusahaan yang benar-benar tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Kita nggak boleh menginvestasikan uang kita perusahaan-perusahaan perjudian, kasino misalnya, miras misalnya. Kan ada kita belajar juga investasi, manajemen investasi Islam, syariah. Itu terutama situ. Bapak tidak main investasi forex misalnya, falas nggak main. Karena sejatinya investasi itu investasi uang misalnya, kurs ini. Ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya mata uang itu sebagai alat pembayaran, bukan alat untuk jual beli. Itu aku mengambil dari sana. Kalau misalnya terkait valuta asing, kemudian juga cryptocurrency, ya udah. Ulama bilang nggak boleh, nggak boleh. Udah kita ikutin aja. Ulama kan pewaris para nabi.
Kalau misalnya dosa, ya ulamanya dosa. Kita ikut ulama, ikut pengemudi, pengendara ini. Kalau misalnya berpetentangan dengan ulama, ya udah ciptakan sendiri aliran sendiri kita. Cari pengikut itu kira-kira. Ini ada Ismi Latifah mungkin apa-apa terakhir kalau waktu cukup. Itu kira-kira ya, Habibie. Terima kasih atas ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya beri kesempatan kepada Saudari Ismi Latifah untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, kepada Saudari Ismi Latifah. Baik, mungkin Saudari Ismi tidak bisa. Mungkin. Baik, materi sudah Bapak kirim di room chat, lagi loading ini ya. Nanti bisa di-download masing-masing. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin sampai di sini dari Saudari Ismi Latifah mungkin tidak sengaja memencet raise hand fiturnya. Baiklah, terima kasih Pak penjelasan dari sharing mengenai cryptocurrency di dalam pandangan perspektif Islam. Baiklah, mungkin kita lanjutkan yaitu doa yang akan disampaikan oleh Saudara Arif Jamisar. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baiklah. Baiklah, mungkin terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Mail Hilian Batin terkait mengenai cryptocurrency dari perspektif Islam. Sharingnya dan acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Saudara Arif Jamisar. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya maaf tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringan lagi stabil. Oke, baiklah, tidak salah. Baik, doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afidatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baiklah, terima kasih kepada Saudara Arif. Baiklah, terima kasih kepada semua partisipan pada malam hari ini dan terima kasih kepada pemateri Bapak Mail yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat ke depannya baik bagi diri saya pribadi maupun teman-teman sekalian yang bersedia untuk berpartisipasi dalam webinar pada malam hari ini. Oke, boleh saya tarik kesimpulan bahwasannya cryptocurrency pada malam hari ini pendapat para ulama menyebutkan bahwasannya
dibolehkan untuk transaksi tapi tidak untuk berinvestasi, dan sebaiknya yang dijelaskan oleh Bapak tadi bahwasanya bagaimana pemerintah harus mengupayakan pengawasan dari Kominfo terkait dari cryptocurrency ini sendiri ataupun berbagai aplikasi digital yang sebaiknya diawasi oleh pemerintah agar tidak memberikan efek yang buruk ataupun berkelanjutan. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa mail yang diberikan? Oke, mungkin selanjutnya sesi foto bersama. Kepada seluruh partisipan dimohon untuk dapat menghidupkan kameranya. Baiklah, dimohon kepada partisipan untuk meminta waktunya beberapa menit untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah, mungkin kepada Saudara Muhammad Habibi bisa diberikan instruksi untuk saat sesi fotonya. Oke. 1, 2, 3 silakan senyum. Oke, lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah tertera di kolom chat. Dimohon untuk dapat mengisi sesuai dengan alamat email yang masih aktif, dikarenakan sertifikat akan langsung dikirim ke email teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya adik-adik sekalian. Diskusi malam ini sangat menarik. Semoga bermanfaat. Untuk filenya sudah dikirimkan di room chat, bisa di-download. Jadi jangan leave dulu sebelum materinya kelar di-download ya. Biar tidak ada dusta di antara kita, itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak, mohon pamit. Sekian, semoga bertemu di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada partisipan yang telah bergabung. Nanti akan saya kembali kirim lagi di grup materi yang sudah dikirim. Oke. Dalam beberapa detik kemudian, Zoom akan segera saya tutup. Oke, terima kasih.